Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas analisis kebangkrutan dengan model Altman C-Score. Sebenarnya, mengetahui sebuah perusahaan itu mau bangkrut itu penting atau tidak? Minimal ada 3 pihak yang terkait dengan kebangkrutan ini. Pertama adalah operasional perusahaan itu sendiri. Kalau kita tahu kondisi perusahaan yang memburuk, maka minimal kita tahu bagaimana menanganinya secara lebih dini. Jadi ini berhubungan dengan manajemen risiko secara internal. Tahu kualitas risiko keuangan perusahaan yang ada sekarang. Yang kedua, kreditor. Kreditor akan menyalurkan dana kepada si peminjam, debitur, maka perlu tahu kemungkinan besar seberapa baik atau seberapa mungkin bangkrut. Dengan demikian, apa yang disalurkan akan lebih terjamin atau lebih aman kalau disalurkan kepada perusahaan yang kemungkinan besar tidak bangkrut. Kemudian yang ketiga adalah investor. Investor memilih perusahaan tertentu dengan kualifikasi tertentu, risk and return. Nah, oleh karena itu, tentu mereka akan mencoba untuk mencari perusahaan yang kemungkinan besar untuk tidak bangkrut. Secara umum adalah seperti itu. Ya, bangkrut ini terjemahan dari bankrupt. Ada beberapa pengertian yang mirip terkait dengan bangkrut di sini. Jadi yang pertama pilot. Ini yang digunakan dalam undang-undang kepilotan di Indonesia. Kata lain adalah default. Artinya mirip dengan bangkrut. Kemudian secara umum pengertian dari bangkrut adalah ketidakmampuan untuk melunasi kewajiban. Nah, kewajiban ini identik dengan jumlah pinjaman ya, yang kewajibannya secara formal muncul di perusahaan. Nah, tentu saja di sini kita tidak akan membahas pengertian atau definisi terlalu jauh. Intinya adalah dengan mengetahui kemungkinan bangkrut sebuah perusahaan, kita lebih tahu kondisi risiko keuangan pada perusahaan tersebut. Jadi, inti dari pembahasan di sini lebih kepada pengukuran dan prediksi, bukan masalah legalitas. Karena kalau legalitas kita bicara undang-undang kepalitan, belum lagi nanti masalah likuidasi yang terjadi setelah proses di pengadilan selesai dan seterusnya. Jadi kita kembali kepada fokus pengukuran dan prediksi dengan suatu alat tertentu. Secara umum di sini sebuah perusahaan diketahui memburuk ketika misalnya terjadi kerugian. Artinya di sini perusahaan tidak mampu memperoleh laba yang disebabkan bisa jadi mungkin tidak efisien atau tidak mampu bersaing sehingga harga jualnya tidak kompetitif lagi. Kemudian yang kedua adalah likuiditas. Tidak punya sarana yang liquid, kasnya sedikit, dan seterusnya, sehingga kemampuan melunasi kewajiban jangka pendek pun sudah menurun. Atau yang berikutnya adalah utangnya meningkat sedemikian besar sehingga membebani perusahaan baik secara bunga maupun arus kas dalam cicilannya. Arus kas bermasalah, misalkan arus kas operasi, walaupun laba tercapai, penjualan tercapai, ternyata modal kerja terganggu sehingga arus kas operasinya bermasalah. Kemudian perputaran aset melambat karena tidak mampu untuk menghasilkan penjualan yang lebih banyak. Tapi sampai di sini kita belum tahu sampai berapa jauh batasnya sebuah perusahaan dikatakan untuk bangkrut atau kemungkinan bangkrut. C-score yang kita pakai adalah C-score dengan model yang terakhir dengan simbol double aksen. Jadi inilah versi yang ketiga. Versi yang pertama dulu untuk perusahaan publik dan manufaktur, versi yang kedua untuk perusahaan jasa, versi yang terakhir untuk semuanya. Jadi kita lihat di sini itu ditujukan untuk emerging market. Jadi sampelnya memang dari emerging market dan kemudian bisa untuk manufaktur maupun non-manufaktur, baik perusahaan publik maupun tertutup, sehingga lebih fleksibel untuk digunakan. Jadi, C-score model inilah yang paling sering digunakan. Belum lagi nanti Alpan menambah dengan beberapa konversi, kalau diubah dari C-score menjadi rating, caranya seperti apa.
Rumus yang diperoleh di sini diperoleh Altman dari berbagai macam variabel yang dihitung. Belasan variabel dihitung, yang terpilih adalah 4. Nah, bobot ini juga muncul dari sampel, jadi kita hanya akan menggunakannya saja. Jadi yang pertama adalah 6,56 working capital dibagi total aset, kemudian 3,26 retained earning bagi total aset, dan seterusnya. Intinya ada 4 rasio keuangan yang digunakan. Skornya dibatasi pada 2,6 dan 1,1. 2,6 mengartikan bahwa perusahaan yang dihitung skornya kemungkinan besar tidak bangkrut. Sementara kalau 1,1 kemungkinan besar bangkrut. Kalau terletak di antara kedua angka itu, maka disebut dengan gray area. Gray area ini sering saya sebut sebagai semacam anak sekolah yang memperoleh nilai 6. Kalau 5 tidak lulus, 7 lulus, 6 ini ragu-ragu. Jadi masih di daerah yang gray area. Kemudian soal bobot ini akan kita bahas di bagian yang belakang, di slide yang bagian belakang. Sekarang akan kita lihat sesi berikutnya dulu. Jadi, skor ini akan kita aplikasikan pada sebuah perusahaan, anggaplah namanya PT RMY. Dengan data tahun 2018 dan 2019, kita akan menghitung secara bertahap, jadi mohon tidak di-skip. Laporan keuangan sudah saya singkat di sini, ada neraca, laba rugi. Kemudian, dari data itu, kita nanti akan menghitung skornya berapa besar. Baik, kita akan mulai perhitungan skor dari variabel yang pertama, dan nanti akan kita akhiri dengan variabel yang keempat. Kita mulai variabel yang pertama, current asset dikurangi current liabilities, yaitu modal kerja bersih. Jadi rasio mau kita itu adalah WC, working capital, dibagi dengan total aset. Nah, total aset sudah kita ketahui di situ 3.000 variabel D. Working capital adalah C, yaitu A minus B. Sehingga rasio yang kita hitung ketemunya 0,13 untuk 2018, maka total nilainya adalah 0,13 dikalikan bobotnya X1, bobot variabel yang pertama 6,56, hasilnya 0,87. Kemudian variabel yang kedua, retain earning dibagi dengan total aset. Nah, retain earning ini adalah saldo laba, atau kalau dulu namanya adalah laba ditahan. Nah, di dalam redaksinya di laporan keuangan kadang disebut saldo laba, ada cadangan. Itulah keseluruhannya kita sebut dengan retain earning, baik disebut cadangan maupun saldo laba, baik jadi satu maupun terpisah. Rasionya 2018 adalah 0,17 dikalikan bobotnya 3,26, angkanya 0,54. Jadi, kalau kita lihat di sini, rasio inilah sebenarnya adalah profitabilitas dalam pengertian historis. Karena yang dihitung adalah returning, jadi laba yang masih tinggal di dalam perusahaan. Seperti diketahui, laba ditahan ini dipengaruhi oleh jumlah laba bersih dan kebijakan dividen. Kemudian rasio yang ketiga. Nah, rasio inilah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profitabilitas dalam ukuran ROE. Nah, rumus yang dipakai Altman adalah menggunakan EBIT. Di laporan keuangan kita mempunyai laba setelah pajak dan ada bunga. Jadi karena laba sebelum bunga dan pajak, EBIT itu, maka bunga ini kita tambahkan terhadap laba sebelum pajak, sehingga menjadi laba sebelum bunga dan pajak. Ini cara menghitung EBIT secara mudah, tanpa harus kita menyusun ulang laporan laba ruginya. Setelah kita hitung di sini, EBIT dibagi total aset ketemu 0,09 dikalikan dengan bobot X3 6,72, hasilnya 0,63.
Rasio yang keempat adalah rasio solvabilitas. Kalau biasanya diukur dengan debt to equity, maka di sini dibalik, yaitu equity to debt. Nah, pentingnya dibalik ini adalah supaya skor yang dihitung nanti mempunyai konotasi yang sama. Maksudnya adalah kalau rasio yang lain semakin tinggi semakin baik, maka rasio ini juga mempunyai arti yang sama. Oleh karena itu, ekuitasnya harus di atas supaya kalau ketemu rasio yang tinggi, artinya ekuitasnya makin besar, bukan utangnya yang makin besar. Itu alasan kenapa rasio ini ekuitasnya di atas. Kita hitung di sini, seluruh utang dihitung, kemudian seluruh ekuitas dihitung. Ekuitas bagi total utang ketemunya adalah di sini adalah 1, dan kemudian kalau dikalikan dengan bobotnya 1,05 ketemu 1,05. Baik, sekarang kita lihat secara total, maka skornya adalah 3,42 untuk tahun 2019 dan 3,1 untuk 2018. Nah, ini di atas 2,6. Jadi perusahaan ini dikatakan non-bankrupt. Jadi kemungkinan besar tidak akan bangkrut dalam waktu dekat. Ini arti dari non-bankrupt. Nah, kemudian Altman juga membuat namanya synthetic rating. Jadi kalau mau dikonversi skor ini untuk menjadi rating dari triple A sampai D, maka Altman membuat semacam perhitungan. Yaitu dengan menambahkan 3,25, konstanta ini kita tambahkan ke C-score. Jadi kalau kita anggap C-score-nya adalah 0, 3,25 tambah dengan 2,6 ketemunya adalah 5,85. Itu jatuhnya di triple B. Jadi maksudnya apa? Maksudnya Altman menyamakan non-bankrupt ini dengan bagian terbawah dari investment grade, yaitu triple B. Itu maksud dari penyetaraan synthetic rating dari Altman. Altman juga membuat semacam probabilitas dari kebangkrutan. Jadi kita lihat di sini, kalau dari bawah ke atas, jadi D itu 100% kemungkinan bangkrut. Makin ke atas makin kecil. Jadi ini cara yang berbeda untuk melihat kebangkrutan dengan cara probabilitas. Jadi kalau kita perhatikan di sini, angka 2,3 itu triple B itu adalah angka di bagian investment grade yang paling bawah, itu adalah yang dianggap aman. Kemudian di bawahnya probabilitasnya ini makin besar dan eksponensial, jadi tidak linear ya. Ini probabilitas kebangkrutan dengan versi yang berbeda menurut Altman dan Kishore. Kemudian setiap tools pasti mempunyai kemampuan yang berbeda dan kemungkinan untuk salah selalu ada. Jadi sebuah tools tidak pernah sempurna. Jadi ada beberapa kemungkinan di sini, minimal ada 2. Misalnya kita memprediksi tidak bangkrut sebuah perusahaan, ternyata kemudian hari bangkrut. Nah, kalau yang seperti itu, misalnya kita investor, memprediksi tidak bangkrut, kita invest, dan kemudian ternyata bangkrut, investasi kita akan terganggu atau malah hilang sama sekali. Yang kedua, investigasinya menyatakan prediksinya bangkrut, ternyata tidak bangkrut. Karena prediksinya bangkrut, kita tidak menyalurkan dana atau investasi, sehingga ketika perusahaan itu tidak bangkrut, kita juga tidak mengalami apa-apa. Jadi kita hanya kehilangan kesempatan untuk memperoleh return dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian untuk supaya kita hati-hati, maka yang dihitung mestinya adalah laporan yang sudah audited. Dengan harapan laporan itu sudah lebih berkualitas dibandingkan yang belum audited. Dengan asumsi tidak ada fraud di sana yang akan terjadi. Nah, kemudian yang kedua adalah threshold. Kalau batasnya 2,6 kita merasa tidak aman, ya kita bisa menaikkan batas tersebut supaya kita merasa aman. Yang terakhir adalah tentang variabel dan bobot. Pertanyaannya adalah,
Apakah variabelnya bisa ditambah? Jawabannya adalah tidak, karena kita tidak menguasai sampelnya. Apakah bobotnya bisa kita ubah atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena kita tidak menguasai sampelnya. Jadi kita hanya menggunakan saja sebagaimana adanya. Kalau Bapak dan Ibu misalkan tidak puas dengan rumus yang ada, bisa menyusun sendiri sehingga memperoleh variabel sendiri dan bobot sendiri. Baik, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.